Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelas 1A, Prodi Analisis Kimia. Nomor induk mahasiswa 1918478. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya kita diberi kesehatan sampai hari ini hingga bisa mengikuti presentasi online. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena beliaulah yang menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hilal selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia, karena atas bantuan beliau saya bisa menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah ini dengan baik dan lancar. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gula walu sebagai alternatif gula rendah kalori. Pada presentasi saya kali ini, saya akan membahasnya menjadi 3 bab. Bab yang pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta manfaat penulisan. Bab yang kedua adalah pembahasan yang berisikan deskripsi, kandungan gizi, cara pembuatan, manfaat dan dampak, serta keberlanjutan inovasi. Bab yang ketiga adalah penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Langsung menuju ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang munculnya inovasi. Pemerintah setempat memiliki pemikiran untuk mengembangkan ekonomi masyarakat Magetan. Magetan memiliki potensi di sektor pariwisata dan juga sektor pertanian. Hingga saat ini, Magetan menjadi salah satu sentra berbagai komoditas multikultura, salah satunya adalah waluh atau labu kuning. Namun, masyarakat setempat tidak menjadikan waluh sebagai makanan pokok lagi. Padahal, waluh memiliki rasa yang manis, tapi rendah kalori dan juga tinggi serat. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa waluh sangat baik dikonsumsi bagi penderita diabetes. Namun, jika masyarakat mengonsumsi waluh dengan olahan yang monoton, lama-kelamaan masyarakat akan merasa bosan. Maka dari itu, muncullah inovasi ini untuk menjadikan waluh sebagai gula. Mengapa gula? Karena gula adalah bahan pokok yang sering digunakan masyarakat dalam pengolahan makanan dan minuman sehari-hari. Sehingga diharap masyarakat bisa mengonsumsi gula waluh untuk mencegah penderita diabetes lebih dini. Yang selanjutnya adalah latar belakang potensi daerah. Waluh adalah salah satu ikon Kabupaten Magetan. Di salah satu persimpangan Jalan Karas Karangrejo, terdapat Tugu Waluh. Hal ini membuktikan bahwa waluh banyak dihasilkan di desa ini, tepatnya di Desa Ginu dan Botok, Kecamatan Karas. Namun, petani hanya menjual waluh tanpa pengolahan apapun. Hal ini menyebabkan penjualan dan keuntungan waluh sangatlah minim. Tetapi, jika waluh diolah dengan baik dan bisa menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, maka penjualan akan meningkat. Dan pihak yang terlibat pun akan meningkat, tidak seperti bertani biasa. Hal ini diharap bisa menyetarakan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah. Di sini saya mengangkat 8 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa definisi waluh? Yang kedua, bagaimana kandungan gizi pada waluh? Yang ketiga, apa bukti penting dari gula rendah kalori? Yang keempat, bagaimana perbandingan kalori antara gula waluh dengan gula-gula yang lainnya? Yang kelima, apa definisi gula reduksi? Yang keenam, bagaimana hasil penelitian dari gula reduksi? Yang ketujuh, bagaimana mekanisme kimia dalam proses pembuatan gula? Dan yang kedelapan adalah bagaimana keberlanjutan inovasi dari gula alternatif ini. Poin selanjutnya adalah tujuan penulisan. Di sini ada 6 tujuan saya dalam menulis karya tulis ilmiah ini. Yang pertama adalah mengetahui definisi waluh dan kandungan gizi yang terdapat pada waluh. Yang kedua adalah memaparkan pentingnya gula rendah kalori. Yang ketiga, mengetahui perbandingan kalori gula waluh dengan gula lainnya. Yang keempat, mengetahui definisi gula reduksi dan hasil penelitiannya. Yang kelima, menjelaskan mekanisme kimia dalam pembuatan gula. Dan yang terakhir adalah mengembangkan keberlanjutan inovasi. Poin selanjutnya adalah manfaat penulisan. Manfaat penulisan di sini ada 2, yaitu manfaat
teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya ialah hasil dari penelitian ini dapat dijadikan landasan pengembangan dan sumber referensi tentang hubungan kimia dengan gula waluh, serta acuan dalam aplikasi ilmu kimia pangan. Manfaat praktisnya terbagi menjadi dua, yaitu bagi penulis, diharapkan mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah dibuat dalam karya tulis ilmiah ini. Dan yang kedua adalah manfaat praktis bagi masyarakat, diharapkan menjadikan karya tulis ilmiah ini sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang gula waluh, rendah kalori, dan bisa mengembangkan inovasi ini. Baik, selanjutnya akan saya bahas ke bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama akan saya bahas gula. Gula adalah sebuah karbohidrat yang sederhana yang berubah menjadi sumber energi. Gula adalah komoditas perdagangan utama. Mengapa? Karena gula sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari yang digunakan untuk memberikan rasa manis pada makanan dan minuman. Gula sering diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. Di dalam ilmu kimia, gula termasuk senyawa sukrosa. Sukrosa merupakan gula disakarida yang terbentuk dari dua gugus monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Di dalam rumus molekulnya, tidak ditemui perbedaan antara glukosa dan fruktosa, karena keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C6H12O6. Tetapi, rumus strukturalnya berbeda. Gula terbentuk dari beberapa variasi. Gula dapat dibagi menjadi beberapa bentuk seperti glukosa, fruktosa, galaktosa, sukrosa atau gula pasir, laktosa atau gula pada susu, dan maltosa. Gula alami dapat dijumpai dalam susu atau laktosa dan pada buah atau fruktosa. Selain sebagai pemanis alami, fungsi lain dari gula adalah sebagai bahan pengawet alami, seperti pada bahan pengawet alami pada jeli dan selai. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah waluh atau Cucurbita muscata Dirch. Menurut Sri Hartati dalam Anonim 2010, tanaman labu kuning adalah keluarga dari Cucurbitaceae dan masih sekerabat dengan melon atau Cucumis melo dan mentimun atau Cucumis sativum. Menurut Hendrasti 2003, labu kuning sering disebut waluh dalam masyarakat Jawa Tengah, sedangkan di Jawa Barat, labu kuning sering disebut labu parang, dan dalam bahasa Inggris, pumpkin. Tanaman labu kuning termasuk tanaman sayur yang menjalar atau Cucurbitaceae. Labu kuning sering dijumpai di Indonesia, bahkan pemerataannya pun sudah hampir di seluruh Indonesia. Hampir di seluruh kepulauan Nusantara terdapat buah waluh ini. Mengapa? Karena penanaman dan perawatan waluh ini cukup mudah. Di samping itu, buah waluh bisa diandalkan sebagai sumber pangan. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah kandungan gizi pada waluh. Yang pertama, menurut Sri Hartati dalam Anonim 2010, kandungan gizi pada buah waluh cukup lengkap, seperti karbohidrat, protein, dan vitamin-vitamin. Yang kedua, menurut Pungki Moni 2003, labu rebus mengandung vitamin A, B kompleks, vitamin C, fosfor, potasium, kalsium, dan zat besi. Dan yang ketiga, sesuai data USDA, labu kuning atau waluh adalah tanaman yang rendah kalori, karena di dalam 100 gram waluh mentah terdapat 26 kalori saja. Yang keempat, menurut tim peneliti dari Universitas Islam Bandung, telah dilaksanakan penelitian dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian air ekstrak waluh bisa menurunkan kadar glukosa pada darah. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah bukti pentingnya gula rendah kalori.
Diabetes ini termasuk penyakit tidak menular atau PTM. Tetapi, hingga saat ini, diabetes masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan global. Dikutip dari data WHO tahun 2016, 90-95% penyakit diabetes adalah diabetes tipe 2, di mana diabetes tipe 2 ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Indonesia juga sedang menghadapi ancaman diabetes serupa dengan dunia. International Diabetes Federation atau IDF Atlas pada tahun 2017 melaporkan bahwa epidemi diabetes di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan yang meningkat, di mana penderitanya adalah berusia antara 20-79 tahun dengan angka 10,3 juta. Di mana dengan angka 10,3 juta ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-6 setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brazil, dan Meksiko. Hal inilah yang membuktikan bahwa sangat penting gula rendah kalori. Diharap gula waluh ini bisa menggantikan gula-gula yang sebelumnya yang ada. Karena waluh ini memiliki rasa yang manis alami. Selain itu, waluh rendah kalori dan tinggi serat. Baik, selanjutnya akan saya bahas tentang perbandingan kalori antara gula waluh dengan gula-gula lainnya. Data ini diambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan pada sebelum-sebelumnya, bahwa dalam waluh terdapat kandungan gizi yang cukup lengkap, terdapat karbohidrat, protein, vitamin-vitamin. Tetapi yang menjadi fokus kita pada kali ini adalah kalori. Kalori pada gula waluh per 100 gram adalah 29 kalori. Bagaimana dengan kalori gula-gula yang lain? Ada data 4 sampel, yaitu gula jagung ada 80 kalori, gula aren 377 kalori, gula singkong 45 kalori, dan gula tebu 387 kalori. Dari data ini bisa disimpulkan bahwa gula waluh adalah alternatif gula rendah kalori yang paling baik dibandingkan dengan 4 sampel yang lain. Maka dari itu, dipergunakannya atau dikonsumsinya gula waluh diharap bisa mengurangi atau mencegah diabetes lebih dini. Baik, selanjutnya akan saya bahas tentang gula reduksi. Gula reduksi adalah gula yang dapat terreduksi secara langsung karena adanya gugus aldehid dan gugus keton. Glukosa, fruktosa, dan maltosa adalah gula reduksi, namun sukrosa bukan. Gugus aldehid dapat teroksidasi secara langsung melalui reaksi redoks, namun gugus keton tidak dapat teroksidasi secara langsung. Metode yang digunakan untuk penentuan komposisi gula dalam sampel yang mengandung karbohidrat dapat digunakan reaksi asam dinitrosalisilat. Metode ini disebut metode kimiawi. Yang selanjutnya akan saya bahas tentang hasil penelitian dari gula reduksi yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 3 Kimia Madiun. Berdasarkan hasil penelitiannya, didapat kadar pati dalam gula waluh sebesar 29,7% dan kadar glukosa sebesar 7,2%. Baik, yang selanjutnya akan saya jelaskan tentang mekanisme kimia dalam pembuatan gula waluh. Karena gula waluh ini adalah alternatif gula rendah kalori, jadi produksinya pun masih rumahan dan sangat sederhana. Yang pertama adalah mengupas dan mencuci bersih waluh. Yang kedua adalah memotong waluh menjadi dadu-dadu kecil agar saat proses penghancuran mudah. Kemudian waluh kita timbang, setelah itu dimasukkan ke dalam blender dan dihaluskan agar memperoleh ekstrak waluh dengan penambahan air. Setelah didapat ekstrak waluh disaring dengan menggunakan kain agar terpisah antara sari waluh dengan ampasnya. Setelah itu, sari waluh kita tuang ke dalam wajan, kemudian diaduk hingga mendidih, sambil diaduk-aduk sampai muncul letupan-letupan api kecil. Setelah mengental, barulah nanti kita kemas gula waluh. Gula waluh pun jadi. Poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah manfaat dan dampak inovasi teknologi. Yang pertama, gula waluh ini bisa menjadi alternatif gula rendah kalori
agar kita bisa mencegah dan mengurangi penderita diabetes. Manfaat dan dampak yang selanjutnya adalah gula walu ini bisa dijadikan sebagai oleh-oleh khas Magetan yang berdampak pada peningkatan ekonomi Kota Magetan. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah keberlanjutan inovasi teknologi. Jadi yang pertama adalah menjadikan Desa Botok dan Gino, Kecamatan Karas sebagai sentra pembuatan gula walu. Kemudian mengurus izin produksi pangan agar pemasarannya lebih luas. Yang selanjutnya bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Magetan mengenai pemasaran gula walu agar gula walu bisa menjadi oleh-oleh khas Magetan. Dan yang selanjutnya adalah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat baik secara offline maupun online. Bab yang terakhir atau bab ketiga adalah kesimpulan dan saran. 3.1 kesimpulan. Walu memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah rendah kalori, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi bagi penderita diabetes. Walu pun tidak mudah membusuk. Walu bisa diolah menjadi gula walu yang bisa dikonsumsi oleh semua orang untuk mencegah diabetes lebih dini. Dalam pembuatan gula walu tidak perlu tambahan bahan kimia karena walu telah memiliki rasa manis yang alami. 3.2 saran. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di pembahasan sebelum-sebelumnya, bahwa diabetes adalah penyakit yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat global. Tidak sedikit orang yang meninggal yang disebabkan oleh diabetes ini. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran diri dari pribadi masing-masing untuk mencegah diabetes. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Mulai dari sekarang, rubah pola makan kita menjadi pola makan yang sehat dan pola hidup yang sehat dengan mengonsumsi gula walu sebagai alternatif gula rendah kalori, serta diimbangi dengan olahraga yang teratur. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.